Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di Terminal Arjosari, Kota Malang. Di video kali ini kita akan ngetrip naik armada PO Sinarjaya menuju ke Jakarta. Akan seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang kelewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, baru saja kita check-in tiket perjalanan kita dan kita dapat tiket fisiknya. Ini dia. Siap, matur nuwun ya mas. Yuk langsung menuju ke bis kita teman-teman. Nah ini dia dari bagian belakangnya. Ciri khas dari sasis 2445 ya teman-teman ya. Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Nah ini dia. Kita masuk dulu yuk teman-teman. Saya mau taruh tas saya di sini, di kursi pesanan kita, di kursi nomor 1B. Seingat saya pesan 1B teman-teman. Oh 1A teman-teman. Di sini 1A. Nah ini adalah dek bawahnya. Ini kelas sleeper ya, alias nyebutnya ini apa ya teman-teman ya, double decker super eksekutif sih. Nah, kelas sleepernya ini totalnya ada 4 kursi di dek bawah, 1A, 1B, kemudian ada 2A dan 2B, teman-teman. Nah, ini kita pesan yang di nomor 1A. Wih, enak banget kan di sini. Tuh, semewah ini, selega ini, teman-teman. Ini kursinya seperti kursi pesawat kelas bisnis kelas ya teman-teman ya. Tapi kalau di pesawat bisnis kelas itu udah kasta tertingginya banget teman-teman. Nah di PO Sinarjaya inilah kelas tertingginya. Ini kursinya bisa dimajukan ya, sehingga bisa seperti flat bed, bisa 180 derajat lurus teman-teman. Jadi benar-benar nyaman dan bisa ditegakkan seperti ini. Di sini sudah tersedia selimut ya, built-in bantal di sini. Nah, ini kursinya dari Aldila, tapi kalau cangkang ya ini dari Karoseri Adi Putro. Kita lihat di sini, ini ada wireless phone charger teman-teman ya untuk ngecas HP. Kemudian di sini ada luggage atau bagasi, ini bisa dinyalakan pakai tombol yang ini. Kemudian ini ada cup holder, USB port charger, tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kemudian di sini ada fitur kursi pijat. Nah, ini ada tombol untuk menyalakan tulisan Do Not Disturb yang ada di bagian samping di sini. Kemudian ini ada fitur untuk memajukan kursi, untuk merebahkan. Nah, ini untuk memundurkan atau untuk menegakkan. Kemudian di sini ada AVOD teman-teman ya, fasilitas audio video on demand yang bisa kita manfaatkan ya.
Nah, ini sudah terhubung ke WiFi, bisa untuk nonton YouTube. Oh, ternyata belum teman-teman. Saya kira udah. Nanti saya akan sambungkan dulu deh ke mobile hotspot saya ya teman-teman. Yang jelas ini bisa menggunakan TWS atau Bluetooth headset ya. Ini Bluetooth, silakan teman-teman pilih. Kemudian kalau nggak punya Bluetooth headset, pilih ini, wireless jack 3,5 mm. Keren. Oke, kita lihat kelas yang lainnya yuk teman-teman. Kita sudah lihat kelasnya kita, anjay, kelasnya kita. Kita lihat kelas yang ada di dek atas. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu di sini ada mini pantry teman-teman. Silakan gunakan, ambil air panas ya. Di sini pakai warna putih merah, ditarik keluar atau didorong ke dalam sama aja, sambil tekan yang bulat ini. Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya. Kalau ini untuk ambil air dingin. Di sini sudah tersedia kopi. Wah, ada gula pasir juga, ada teh juga teman-teman. Lengkap ya, ada cangkirnya juga, ada alat pengaduk. Mantap. Kemudian di sini juga ada toiletnya di sini. Nah, toilet super mewah seperti ini teman-teman. Ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti, seperti di terminal, di rumah makan, di rest area, saat isi bahan bakar, nggak boleh dipakai toiletnya ya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Seperti ini. Toiletnya, lampunya ada di dalam sini, di dalam, di samping sini teman-teman. Lampu toiletnya di dalam, ya. Saklarnya di sini, gitu. Mantap, mewah. Lanjut kita lihat ke dek atas. Nah, ini dek atasnya teman-teman. Wah, kelas super eksekutif di dek atas. 21. Untuk nomor kursi, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Wah, ini ya, di bagian paling belakang ini nomor kursinya adalah nomor kursi 11A, 11B, ini 11C. Keren ya teman-teman ya. Sudah full musik, jadi sangat mewah di sini. Kemudian di sini juga ada TV. Nah, ini TV ya teman-teman. Unik ya TV-nya. Jadi dia dibukanya seperti ini. Kemudian, nah ini ke arah depan. Gimana teman-teman? Lebih suka duduk di mana? Di dek atas atau dek bawah? Yang jelas kalau di dek atas ini kita dapat bagasi kabin. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Ditutupnya juga sangat mudah dan harus sampai jeglek gitu ya teman-teman ya, supaya nggak kendor ya, nggak bikin suara-suara ribut. Gimana teman-teman? Mewah banget ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk fasilitas lain di dalam bis ini seperti fasilitas keamanan, di sini ada pintu darurat ya. Kemudian ada jendela darurat, ada palu darurat pemecah kaca juga di antara dua kaca samping. Kemudian ada APAR alias alat pemadam api ringan yang bisa kita temukan di sini. Gimana teman-teman? Fix, inilah kasta tertinggi di PO Sinar Jaya. Hadir di trayek dari Jakarta menuju ke Malang. Jos. Double decker alias bus 2 tingkat milik PO Sinar Jaya yang menggunakan bodi Jetbus 5 SDD. Sasisnya menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445, sasis tipe terbaru yang tentunya ini canggih banget ya teman-teman. Kita akan memulai perjalanan kita. Yuk kita masuk teman-teman lewat sini.
Jam 15:49 kita berangkat dari Terminal Arjosari, teman-teman. Untuk jadwal keberangkatannya dari sini jam 16.00 alias jam 4 sore tepat ya. Tapi alhamdulillah karena semua penumpang sudah naik, karena memang ya sebagai penumpang kita harus standby di titik keberangkatan minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Dan yes, tercapailah ketepatan waktunya, teman-teman. Ini udah berangkat aja nih jam segini ya, 15.50. Luar biasa. Saya salut banget nih untuk ketepatan waktu para penumpangnya. Dan di sini kita bisa lihat benar-benar luas ya. Biasanya di depan kita ini kan dijadikan area untuk kursi sleeper. Namun untuk sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 ini, peletakan tangki bahan bakar ini ada di depan, teman-teman, yang menyebabkan ini sangat naik ya. Jadi terlalu tinggi, kalau dibuat sleeper akan terlalu sempit. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan saat lampunya dimatikan dan dinyalakan seperti tadi. Tetap kelihatan mewah, teman-teman, seperti ini. Di depan ini bisa dijadikan area untuk menaruh tas kita, barang-barang kita ya. Jadi kita bisa mengawasinya dengan sangat mudah, seperti ini. Kemudian di sebelah sini ini ada gorden dengan model kekinian. Nah, ini. Wah, gampang kalau mau diturunin atau mau dinaikin. Kita lihat di sini, ini ada ruang ya yang bisa digunakan untuk selonjoran. Nah, caranya kita harus rebahkan kursinya dulu, teman-teman. Ya, ini pakai tombol yang ada di sini. Tekan yang maju untuk merebahkan seperti ini. Nah, ini memang agak lama ya supaya lebih awet, lebih durable, teman-teman, seperti ini. Wah, enak banget. Nah, ini posisinya sudah mentok ya, seperti ini. Saya akan bangun dulu supaya lebih kelihatan bedanya. Nah, seperti ini, teman-teman. Wah, mantap ya, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi badan kita itu bisa kita condongkan ke arah sana ya, teman-teman. Persis seperti kursi pesawat kelas bisnis kelas termewah. Nah, kemudian kita akan kembalikan lagi posisi kursi kita pakai tombol yang ini lagi, teman-teman ya. Nih, kita mundurkan. Nah, sementara itu kita lihat di sini sudah ada fasilitas air mineral dalam kemasan. Ini ukuran 600 ml supaya kita tetap terhidrasi sepanjang jalan. Dan ada fasilitas snack box. Wah, snack boxnya lucu ya, kayak kotak apa ya, teman-teman ya, kotak HP mungkin. Seperti ini. Isinya adalah roti. Rotinya lucu, teman-teman, kayak cupcakes gitu. Kelihatan enak nih, teman-teman. Oke, ini dia amenities-nya. Seperti ini. Mantap. Oke, kita menuju ke agen lintasan selanjutnya. Nah, ini baru saya aja nih penumpangnya di kelas dek bawah ini ya, kelas sleeper. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan melintasi depan karoseri Adiputro, teman-teman. Karoseri Adiputro adalah
tempat kelahiran bis termewah milik PO Sinarjaya ini ya. Nah, ini letaknya di Jalan Bale Arjosari. Di sini teman-teman, karoseri Adi Putro. Sepi ya, karena memang hari Sabtu libur teman-teman. Kemudian di sebelahnya ini ada SPBU yang biasanya digunakan untuk pengisian bahan bakar bis-bis yang dirilis dari karoseri Adi Putro. Jadi setelah dirilis akan mendapatkan voucher bahan bakar yang bisa diisi hanya di sini teman-teman ya. Nggak bisa di SPBU lain, sebanyak 20 liter. Lumayan bisa untuk ngisi dan bisa untuk menempuh perjalanan sampai ke SPBU selanjutnya. Nah, ini ada salah satu PO Legend juga teman-teman, PO Dana Dasih, armada Jetbus 2 plus ala-ala ya teman-teman ya. Itu bis Patas dari Malang menuju ke Surabaya. Senyaman ini teman-teman kabin dek bawahnya, karena memang bis ini sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara. Kemudian ada teknologi anti-lock braking system juga untuk safety kita, untuk pengereman yang lebih handal. Dan untuk driver, nah ini akan lebih canggih lagi ya, karena dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi benar-benar kayak wah, mobil di Eropa teman-teman. So far untuk ADAS setahu saya ini masih Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang dibawa ke Indonesia. Fiturnya ya, untuk Scania, Volvo di luar negeri sebenarnya ada teman-teman, tapi untuk masuk ke Indonesia tidak ada ya, karena mungkin pengaruh harga ya yang terlalu tinggi. Karena memang dengan adanya fitur ADAS pastikan harganya akan bertambah juga, harga sasisnya. Oke, ini jam 16.00 teman-teman. Pas kita sudah menuju ke lampu merah gerbang tol Singosari yang ada di sebelah kanan. Jadi yes, ketepatan waktu dari PO Sinarjaya ini luar biasa teman-teman. Jam 16.06 kita melintasi gerbang tol Singosari. Kita akan menuju ke agen lintasan selanjutnya teman-teman. Di sebelah kanan ada armada Jetbus 3 Plus HDD sepertinya ya, milik PO Haryanto, tujuan ke Tangerang teman-teman. Dan di sini kita akan lihat kursi nomor 2B. Kalau teman-teman duduknya di baris kedua, di sini kita akan dapat meja. Nah, misalnya teman-teman mau menaruh makanan ya, bisa di meja ini. Kemudian di bawah di sini ada penyimpanan untuk naruh alas kaki, bisa. Di sana juga ada, kalau di kursi paling depan ya. Nah, itu di depan ada tambahan penyimpanan teman-teman di sana. Oke, setelah ini kita akan ASMR sebentar ya teman-teman. Seperti apa sih suasana kabinnya? Selamat mendengarkan dan menikmati ASMR dek bawah double decker Jetbus 5 PO Sinarjaya.
Gimana teman-teman? Senyap banget kan? Suara dari mesinnya teredam dengan baik, jadi kita bisa menikmati perjalanan dan bisa istirahat sepanjang jalan. Yuk kita coba pindah ke dek atas teman-teman. Teman-teman bisa dengar perbedaan vibes-nya dibandingkan kita naik armada PO Rosalia Indah ya di video sebelumnya. Avotnya di sini masih senyap ya teman-teman ya. Bedanya kalau yang di sini ini avotnya dari high atau rimba kencana teman-teman. Kalau kemarin dari Aldila, dan kursinya ini juga dari high atau rimba kencana. Kemudian ada double leg rest. Ini bisa kita injak, bukan injak ya, kita sandarkan kaki kita di sini. Kemudian ada leg rest yang kedua. Silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di sini. Kemudian nanti leg restnya bisa diangkat seperti ini. Di sini juga ada fasilitas selimut yang baru teman-teman ya, masih dibungkus laundry. Kemudian ada cup holder 3 buah. Di sebelah kanan di sini ada meja lipat. Nah, ini bisa kita ambil pakai tali yang ada di sini. Nah, ini mejanya bisa dimajukan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau main laptop gitu ya, wah harus bekerja, harus revisi dadakan, bisa. Tapi laptopnya jangan dicas ya teman-teman, karena USB port charger yang ada di sini maupun stop kontak yang ada di sini ini hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Oke, kita geser lagi, kemudian kita masukkan lagi mejanya seperti ini. Nah, ini sangat mudah teman-teman, gampang. Stop kontak dan USB port charger ada di sini. Enak teman-teman, louver AC-nya ada di atas ini. Ya, bisa kita arahkan ke bawah maupun kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin. Di sini juga ada louver AC, lengkap. Enak ya teman-teman, full musik lagu pop lawas, hehe. Saya salut banget teman-teman sama kru atau driver ya yang ikut menyalakan wiper dek atas teman-teman. Jadi penumpang yang ada di kursi paling depan bisa tetap melihat ke jalan. Wah, salut banget asli, karena tidak semua driver atau kru ikut menyalakan wiper atas teman-teman. Jam 16:39 kita melintasi gerbang tol ke Japanan. Nah, ini alhamdulillah di sini sudah cerah lagi teman-teman ya. Kita bisa ngelihat sunset
Nah teman-teman, kalau teman-teman nggak dapat kursi di paling depan, teman-teman bisa pilih kursi yang di tengah ya. Tetap enak, pandangannya tetap luas, teman-teman bisa lihat sendiri, dan tetap nyaman di sini, tetap senyap juga. Dan memang untuk menikmati kursi super eksekutif ini paling enak sambil direbahkan. Gunakan tuas yang ada di sini, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Nah ini kita bisa rebahan maksimal teman-teman. Dan jangan lupa leg rest-nya seperti tadi ya, dinaikkan lagi seperti ini. Karena memang ini lagi musim hujan, jadi supaya mudah saya pakai sendal aja. Oh mantap. Medaeng macet bosku. Di sini kita bersama armada milik PO Sinarjaya Seat Class teman-teman ya. Dan ada PO Eka. Asli ini malam minggu di Medaeng jadinya ya sepadat ini teman-teman. Gak apa-apa, kita nikmati aja karena kita naik bis mahal dan nyaman. Nah ini di depan kita ada armada Jetbus 5 SDD juga teman-teman. Nomor lambung 60 DD. Ini dari Gresik menuju ke Jakarta. Lah yang satu lagi yang 59 DD lagi dipakai jalan-jalan acara Jambore Nasional Bismania di Madiun. Wah, bisa bareng ya. Kalau yang depan ini tujuan akhirnya mana Pak? Gebang. Oh Pulau Gebang. Bogor. Oh Bogor. Iya. Dia ke Bogor, kita ke Jakarta teman-teman. Medaeng macet. Nah ini agen PO Sinarjaya di Medaeng teman-teman. Kita menaikkan penumpang dulu ya. Ini jam 17:25. Jam 17:39 kita masuk terminal Bungur Arsih. Untuk teman-teman yang mau naik bus ini dari Surabaya, Sidoarjo atau sekitarnya bisa naik dari sini. Hari ini malam minggu, Senin tanggal merah, cuti bersama. Makanya rame. Mbak, jangan di situ. Ngeri amat mbak-mbak di situ. Bayangannya yang lewat situ motor apa ya? Iya. Bis gede-gede begini, tronton. Yes. Memang ras terkuat.
Los terkuat. Cuman ngasihin duit doang gitu ini. Oh alah. Jadi di trip ini nggak ada yang naik dari Bungur, teman-teman. Kita lapor-lapor dulu ke pengurus. Nah, ini ada kamera parkir yang membantu driver melihat ada apa sih di belakang bus. Nah, ini karena hujan tadi ya, jadi masih ada sisa-sisa air hujannya, kotor. Nah, ini dia teman-teman, Terminal Bungur RC. Di sini kita hanya ya lapor aja ke pengurus dan menunggu jadwal keberangkatan dari sini. Jadwal dari sini jam 18.00 teman-teman, alias jam 6 sore. Ini masih jam 17.46. Jam 17.52 kita berangkat lagi dari Terminal Bungur RC. Jam 18:06 kita melintasi gerbang tol Waru Gunung. Nah, perjalanan ini akan kita lanjutkan dengan menempuh full tol Trans Jawa, teman-teman. Jadi waktu efisien dan tentunya akan lebih irit ya bahan bakarnya karena bisa digas dengan konstan, dengan nyaman. Ini dia era full tol Trans Jawa.
Oh, alarm kecepatan berarti Pak. Apa namanya, marka. Oh, markanya, ya ya. Jam 19.51 kita masuk rest area KM 575. Ada POEK. Nah, di sini kita akan isi bahan bakar terlebih dahulu, teman-teman. Jam 19.56 kita kembali melanjutkan perjalanan setelah isi bahan bakar. Nggak ke rest area, Pak? Hah? Aduh, Lah iya. belum ya? Lah ini 5.19. Mana? Ini. Oh iya, benar. Iya. Jam 20.30 kita masuk rest area KM 519. Tunggu. Kalau nggak mau muter kemana tadi? Kok mobilnya di belakang itu? Nanti diketawain. Wow, ini dia nih, JP3 double decker dari Malang, nomor lambung 27DD. Janda aku. Masuk kanan. Oh, mantan ini, mantan Batangan. Ini ada 95RE, ini Malang juga. 45RF sleeper Poris Ponorogo sepertinya ya. Nah, kita parkir di sini, teman-teman. Jam 20.32. Alhamdulillah di sini nggak hujan ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat kegagahan armada Jetbus 5. Ada yang Jetbus 5S HD Dream Coach, sleeper bus buatan karoseri Adi Putro, dan yang ini SDD Super Double Decker. Nah, di sini kita akan menikmati layanan servis makan dari PO Sinarjaya. Jadi tidak ada biaya tambahan ya, karena sudah termasuk ke dalam harga tiket perjalanan kita. Nah, di sini teman-teman, kita akan melihat dulu ke arah kabin. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mampir di rumah makan, jangan pakai toilet yang ada di dalam bus ya. Silakan pakai toilet yang ada di luar bus. Di dekat rumah makan ada toiletnya, teman-teman. 95RE Jetbus 3 Plus SHD. Nah, ini 27DD. Jangan lupa dibawa tiket perjalanan kita karena nanti akan di-scan untuk servis makan. Permisi. Maaf, tangan kiri. Siap, terima kasih, maaf kiri. Oke, nah, lewat sini teman-teman. Nah teman-teman, ini dia pilihan lauknya. Ada ayam, ada telur, kemudian ada ikan, ada garang asem, sayur. Ini apa nih Mbak? Bakso? Iya, ini ada sop iga juga. Sop iga juga. Wah, banyak banget pilihannya teman-teman.
Tapi di sini saya pilih ayam goreng dan telur. Ada nasi goreng juga. Asli banyak banget, Mbak. Wow, mantap. Ikan asin lalapan, monggo diambil. Saya ambil lalapan dulu, teman-teman. Ini dia menu makan malam kita, teman-teman. Di sini saya pilih nasi, kemudian ada ayam goreng, ada telur, sayur, lalapan, dan ada teh manis hangat, teman-teman. Oke, selamat menikmati layanan servis makan dari PO Sinar Jaya. Dan jangan lupa dihabiskan makanannya supaya nggak makin banyak makanan yang terbuang. Selamat makan, teman-teman. Oh, BTW, ada armada Jetbus 13 STD PO GHTS. Wah, ada Jetbus 5 STD PO Narendra. Sangar. Keberangkatan awal dari Ponorogo, teman-teman, menuju ke Pondok Pinang sebagai armada Tektok. Kita lihat-lihat dulu, teman-teman. Di sini ada armada PO GHTS nomor 102. Ini 102 ini berarti ke Bandung ya, teman-teman ya. Nah, ini bareng sama NA001 dan NA082 yang servis makan di sini juga. Akhirnya kita bisa lihat bus ini dari belakang ya. Ini dia armada Jetbus 5 STD. Untuk panjangnya ini 13,5 meter, teman-teman. Kemudian untuk tingginya adalah 4,15 meter dan lebarnya 2,5 meter. Yang di bagian bawah ini adalah kisi-kisi udara ya, khusus untuk sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 ini harus ada tambahan ya. Nah, ini mesinnya menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM460LA, mesin generasi terbaru. Kalau di atasnya ini adalah AC, teman-teman. Kemudian kita akan jalan melihat bannya. Nah, ini bawaan sasisnya sudah menggunakan velg aluminium yang memberikan benefit ya untuk kita sebagai penumpang. Jadi kita bisa merasakan performa pengereman yang lebih baik karena aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg yang biasanya. Kemudian karena bobotnya lebih ringan dibandingkan velg yang biasanya, maka ini memberikan benefit juga untuk perusahaan. Jadi bisa memperpanjang umur ban, teman-teman. Kemudian bisa menghemat bahan bakar dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Nah, ini pakai pintu pneumatik yang dibuka dari bagian dashboard, teman-teman. Ini ban depannya juga velg aluminium. Woi, aluminium dari Alcoa. Seperti ini, teman-teman, mewahnya. Setuju ya, ini adalah bis termewah di PO Sinar Jaya. Kasta tertinggi, teman-teman, yang bisa teman-teman nikmati di trayek dari Jakarta menuju ke Malang. Ada 3 unit yang seperti ini, teman-teman, dengan nomor lambung 58DD, 59DD, dan 60DD. Dream Coach-nya berangkat duluan, teman-teman. Nah, ini tersisa bis kita aja nih ya, yang JB5 aja. Suara remnya kedengeran nggak, teman-teman? Yuk, monggo. Jam 21:22 kita lanjut jalan lagi, teman-teman, dari rest area KM 519 daerah Sragen.
jam 2:57. Kita isi bahan bakar di SPBU di daerah Kalihurip Cikampek. Asli cepet banget ya teman-teman ya, jam segini loh. Real is banter. Drivernya dua-duanya sama-sama cepat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jam 4:15 kita tiba di bukan terminal ya teman-teman ya, di agen atau di pool PO Sinarjaya di Lebak Bulus. Dan luar biasa, ini adalah perjalanan yang penuh dengan kenyamanan dan tentunya penuh dengan kesempurnaan. Saya nggak bilang ini perjalanan yang sempurna ya, tapi kesempurnaan perjalanan bersama PO Sinarjaya. Terima kasih untuk seluruh driver yang bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro. Yuk Pak, makasih Pak.